Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Sekarang saya ingin beralih ke P3. Gus Romi, kalau koalisi pendukung... Bang Ferry langsung naik nih. Oke, kalau koalisi pendukung Prabowo tampaknya itu kan mencitrakan diri sebagai koalisi partai-partai yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi gitu ya. Tadi Prabowo juga mengatakan kami tidak malu-malu mengatakan bahwa kami ini adalah koalisi yang didukung atau yang dipimpin oleh pemerintahan Jokowi. Bagaimana dengan koalisi PDIP dan juga P3? Butuhkah juga untuk mencitrakan diri dekat dengan Jokowi? Lo tidak perlu citra, karena Pak Jokowi sendiri kan kader PDI Perjuangan, jadi nggak perlu citra lagi. Orang sudah jelas-jelas punya KTA PDI Perjuangan. Itu pencitraan kan perlu manakala tidak jelas statusnya. Formally Pak Jokowi udah jelas kader PDI Perjuangan. Dan seperti sebagaimana kader-kader PDI Perjuangan seperti Bung Adian ini selalu tegak lurus dengan ketua umum dan partai. Jadi dalam kacamata itu pula kami melihat semua yang dilakukan Pak Jokowi termasuk penegasan di pidato kenegaraan kemarin. Ada yang luput kita sampaikan di pidato kenegaraan kemarin. Pak Jokowi bukan hanya menegaskan soal saya bukan lurah tapi saya presiden dan tidak ada arahan. Tapi yang kedua, saya juga banyak dipasang gambarnya. Foto-fotonya? Foto-fotonya. Ya silahkan saja. Tetapi sebenarnya itu kan upaya Pak Jokowi untuk menarik diri ke zona netral. Bahwa beliau ingin berdiri di atas semua koalisi partai yang saat ini sebenarnya adalah koalisi pemerintahan. P3, PDIP di satu sisi dan 4 partai di sisi yang lain. Begitu. Dan ini semua kan pernah berkumpul bersama. Terakhir di kantor Partai Amanat Nasional pada waktu itu. Sehingga memang apa yang disampaikan Pak Jokowi menurut saya adalah upaya beliau untuk berdiri di zona netral. Dan betul bahwa beliau itu tidak menentukan. Penentunya adalah para ketua umum. Karena menurut Undang-Undang Dasar yang menandatangani adalah ketua umum dan sekretaris jenderal. Pak Jokowi hanya menyatakan pada beberapa waktu yang lalu pada saat musrah, saya akan menyampaikan bisikan yang kuat. Nah, tapi kan tetap yang dibisikin itu yang akan menentukan, bukan Pak Jokowi. Oke, nanti saya akan tanya soal bisikan ini ya. Tapi sebelum itu, Gus Romi, kalau P3 setuju tidak dengan PDIP bahwa sebetulnya dari pidato kenegaraan kemarin, Presiden Jokowi itu iya oke, fotonya tidak apa-apa dipasang dengan Prabowo iya, dipasang dengan Ganjar iya, atau dengan calon kepala daerah lain iya. Tapi Anda menangkap Presiden Jokowi itu terganggu tidak ketika namanya itu selalu dikaitkan dengan urusan Capres-Cawapres? Kalau dikatakan terganggu, pastinya beliau dengan mempersilahkan itu tidak seberapa terganggu. Tetapi yang terganggu itu kalau kemudian hanya dimiliki oleh satu golongan. Dan itulah yang membuat beliau mengatakan cawe-cawe saya itu, pernah waktu itu ya setelah Rakernas PDI Perjuangan, beliau menyampaikan konvers adalah untuk memastikan arah pembangunan bangsa ini tidak kehilangan momentum bonus demografi. Untuk memastikan semua legacy yang beliau tinggalkan itu berlanjut. Itu saja sebenarnya. Baik, oke. Bang Rey, Anda menangkap ketika Presiden Jokowi menyampaikan itu soal lurah, soal dia tidak ikut menentukan Capres-Cawapres, dia bukan ketua umum, dia bukan ketua koalisi. Itu maknanya apa sih? Ya, pernyataan Pak Jokowi itu benar. Bahwa beliau itu kan nggak punya kewenangan. Tapi ingat loh ya, kewenangan kan. Bahwa yang punya kewenangan itu ketua partai. Oleh karena itu, di satu segi pidato itu benar, tapi segi yang lain menutup hal yang lain. Karena kewenangan itu kan segini. Tapi kalau cawe-cawe segini gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Pak Jokowi pernah mengatakan beliau akan cawe-cawe. Tetapi kalau urusan soal siapa yang akan menentukan, ya itu urusan partai. Kan itu pertama tuh. Nah yang kedua jangan lupa, Pak Jokowi juga pernah hadir di dalam deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kalau betul beliau berdiri di netral, kan beliau nggak hadir itu. Kira-kira gitu ya. Biar ini urusan ketua umum, saya nggak perlu hadir meskipun adalah ketua umum anggota partai politik tertentu gitu. Jadi dari situ sebetulnya kita bisa mengatakan benar nggak bahwa Pak Jokowi itu mencoba berdiri sepenuhnya di dalam satu landscape gitu. Enggak, karena beliau pernah ada di PDI Perjuangan ketika deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden gitu. Yang kemudian bandulnya kelihatan ke Prabowo. Sehingga kemudian Pak Prabowo membuat sinyalemen yang seolah-olah semua gerakan, tindak tanduk, dan apapun yang mereka lakukan itu mendapat restu. Tapi kan mendapat restu itu, ya apa sih artinya mendapat restu itu gitu loh kira-kira. Tapi maksud Bang Rey, apakah maksudnya Presiden Jokowi itu diucapan dengan tindakan berbeda soal urusan Pilpres ini? Saya kira bisa ya. Gitu. Satu segi bahwa dia mengatakan bahwa soal netral pada faktanya hadir di PDI Perjuangan kan.
Yang kedua, soal yang memasang spanduk, kan dua-duanya memakai. Pak Prabowo pakai pasang spanduk, Pak Ganjar juga pakai pasang spanduk. Ini soal banyak-banyakan siapa, itu aja sebenarnya gitu loh. Ya kan? Nggak sempat kita ngitungin Bang Rey. Iya, dan yang paling penting itu, ya ingat ada pernyataan Pak Ganjar loh. Ini baju ini didesain oleh Pak Jokowi, yang dipakai oleh Ganjar yaitu hitam putih itu. Gitu. Saya punya baju itu sekarang, itu sudah 15 tahun yang lalu baju saya itu, tapi sekarang saya agak ragu-ragu memakainya. Oke, baik. Gitu. Tapi Mas Hanta, ketika Presiden Jokowi itu menyampaikan itu di depan seluruh ketua umum partai di momen pidato kenegaraan, apakah Anda melihat ini adalah strategi Presiden Jokowi untuk mungkin cooling down di depan Bung Mega ketika namanya disebut oleh Pak Hashim Joyo Hadikusumo? Ya, tentu Pak Jokowi dengan pengalaman 2 kali memenangin Pilpres, dalam konstelasi kontestasi Pilpres, pasti punya trik untuk ikut, tanda petik ya, andil dalam dinamika politik. Tapi kalau kita lihat ya, dari beberapa politisi, kesannya sangat kuat ya, berebut pengaruh Pak Jokowi, ini paling penting. Kenapa sebesar apa sih pentingnya Pak Jokowi dalam konstelasi 2024? Saya kasih catatan 3 ya untuk jawab pertanyaan itu. 1, data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan, approval rating kepada Pak Jokowi itu terbilang besar, tinggi, 75-80%. Beda ceritanya kalau ternyata approval ratingnya berkisar rata 50-60. Mungkin tidak seperti sekarang ini kondisinya. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi memiliki mesin fitur-fitur elektoral yang cukup kuat di luar partai politik dengan jejaring relawannya. Nah, ini juga kalau kita baca trennya seperti apa kan terbelah juga. Yang ketiga, kita tahu Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara, panglima tertinggi, sama dia mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres sedang berlangsung di 2024 mendatang. Selangsung maupun tidak langsung, pengaruhnya sangat besar. Nah, karena itulah faktor Pak Jokowi menjadi penting bagi para politisi yang ingin mempersepsikan diri, kemudian sadar betul bahwa pengaruh Jokowi ini besar. Nah, saya ingin jawabnya begini, ada 2 hal untuk menjawabnya. Pak Jokowi sendiri secara personal atau kita baca data dulu. Pertama, dari data pemilih Pak Jokowi 2019 itu mayoritas memang lebih tinggi ke Mas Ganjar Pranowo kalau data kami. Mungkin bisa dibandingkan data lembaga survei yang lainnya. Tetapi yang approval rating yang tinggi, yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi, itu relatif lebih besar kepada Pak Prabowo. Itulah menjawab mengapa kekuatan Prabowo dan Ganjar itu relatif sekarang ini berada di margin of error. Lebih banyak yang mengapresiasinya kepada Pak Prabowo. Yang ketiga, saya ingin jawab itu tadi, faktor yang ketiga dari sisi kekuasaan, ya Pak Jokowi punya trik lah. Saya kira tidak terlalu, tidak bisa terlalu mendalam, karena beliau juga sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kalau kita berpikir Zilvia, apakah Pak Jokowi akan menyampaikan dukungan secara terbuka? Itu sulit. Sulit, tidak elok, tidak pantas, tidak etis, dan tidak elegan. Tetapi di saat yang sama, yang PD Perjuangan juga punya hak, karena memang kader partai. Bahkan yang bisa kita tangkap adalah kisi-kisi kode-kode politik yang dikirim oleh Pak Jokowi. Dulu ada rambut putih. Tapi tidak bisa dipungkiri, Pak Jokowi juga tidak bisa dibantah memberikan, kita bisa lihat, memberikan akses ruang, kesempatan, panggung politik yang cukup besar kepada Pak Prabowo. Lihat Pak Prabowo kemudian terlepas mau dibilang mengkapitalisasi atau bukan, makan bersama, berkendaraan bersama, bahkan baliho bersama dan seterusnya itu, ini juga sulit untuk tidak mengatakan bahwa kalau misalnya Pak Jokowi tidak setuju, maka dilarang. Tadi Gus Romi mengatakan, ya silakan saja semuanya. Artinya pada posisi ini saya melihat memang semua berubah, tapi Pak Jokowi masih mengambil pada posisi tanda petik aman. Berada di dua kaki. Meskipun belum tentu sama rata. Mungkin tumpuannya lebih kuat kepada salah satu kaki. Kakak lainnya tidak. Tapi begini, bisa jadi 3 kaki juga. Salah satu gejala itu adalah pernyataan relawan-relawan, ya organisasi-organisasi yang menyebut dirinya sebagai relawan Pak Jokowi, yang selalu mengatakan tegak lurus kepada apa yang akan disebutkan oleh Pak Jokowi. Artinya, mereka relawan-relawan ini mengapa menunda untuk menyatakan dukungan kepada salah satu capres yang ada sekarang ini, karena Pak Jokowi belum kasih sinyal. Kalau mereka memberi dukungan kepada salah satu di antara 3 itu artinya besar kemungkinan karena itulah pilihan Pak Jokowi. Sesuai dengan logika yang dibangun selama ini. Jadi bisa dibaca dari gerakan relawan juga ya. Pak Jokowi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Jangan Lurah. Kontroversi, iya sudah dibantah, bukan Pak Lurah tapi Presiden. Baik, pemirsa, kontroversi akan kembali lagi selepas jeda berikut ini. Kode yang merendahkan.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.